Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik beneran atau baik aja nih? Alhamdulillah. Mbak Nova sepertinya grogi sekali. Enggak, Bu. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai mengelola waktu belajar dengan baik. Namun sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada materi pagi ini, Ibu mau mengabsen dulu ya. Barangkali ada teman-teman kalian yang nggak hadir pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Keila Hadir. Septi, Hadir. Nova, Hadir. Nafisa, Hadir. Livia, Hadir. Fadil, Hadir. Rivo. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Hadir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah dari kalian semua ada yang sudah memiliki waktu belajar tersendiri? Atau perharinya di planning, atau seminggu kalau ada ujian baru mau belajar? Belum. Sama sekali? Belum. Oke, berarti topik Ibu yang hari ini akan dibawakan tepat ya? Nah, mungkin biar lebih semangat, kan ini pagi-pagi ya, boleh minta tolong dibantu baca Mas Fadil. Ya, pengertian ada mengelola waktu belajar adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan waktu secara efektif untuk kegiatan belajar agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Nah, di sini cara gampangnya yakni mengelola waktu belajar adalah kemampuan kita untuk bagaimana caranya memanfaatkan waktu secara efektif. Nah, di sini dari anak-anak apakah ada yang mengikuti ekstrakurikuler? Ada. Apa? Contohnya apa, kalian ikut apa? Apa? Oke, Mbak Seti paduan suara. Kalau Mas Rivo? Badminton. Oke, keren sekali. Nah, kalau kalian nih dalam satu minggu kira-kira ekstrakurikuler itu ada berapa kali pertemuan? Dua kali. Nah, kalian kesusahan nggak mengatur waktu antara misalkan lagi banyak tugas atau terus tiba-tiba nanti di ekstrakurikuler kalian ada acara atau perlombaan gitu, kalian kesusahan nggak? Struggle nggak? Ya. Oke, nah mungkin langsung saja kita next slide. Nah, di sini ada pentingnya mengelola waktu, yakni yang pertama kita harus membuat belajar lebih teratur, terus menghindari menunda tugas, terus ada mengurangi stres saat belajar, meningkatkan prestasi belajar, dan melatih disiplin dan tanggung jawab. Apabila kalian sudah memiliki waktu belajar yang paten atau sesuai dengan kepribadian kalian, sesuai dengan jam kalian tuh paham di otaknya tuh masuk. Kalau Ibu sendiri, waktu Ibu dulu menjadi mahasiswa, Ibu dapat belajar itu kalau sudah jam 9 malam ke atas. Kalau kayak jam 6, jam 7 itu tuh ngerasanya tuh masih berisik gitu, apalagi kan di rumah pasti ada keluarga lain yang masih beraktivitas, kalian belum bisa fokus. Nah, Ibu sendiri tuh bisa belajar jam 9 ke atas. Nah, kalian nanti kalau sudah mengenali cara belajar kalian atau waktu yang tepat untuk kalian belajar, otomatis kalian akan bisa ini mendapatkan ini semua. Terus next. Nah, di sini ada ciri siswa yang mampu mengelola waktu belajar dengan baik. Nah, ini agak sama ya seperti tadi, yakni punya jadwal yang teratur seperti yang Ibu bilang, terus ada mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di sini pasti anak-anak kalau mengerjakan tugas ada yang sering terlambat ya. Mungkin ada yang sering di sini? Saya. Oh, semuanya. Aduh, ini Ibu gagal atau gimana ya kamu kok semuanya? Oke, nah terus itu ada tidak menunda pekerjaan, itu sama ya, kita harus mengerjakan tugasnya tepat waktu. Terus
bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan istirahat. Nah, masa-masa SMP ini kalian kan pasti ketemu dengan teman-teman baru kan. Siapa yang di sini hampir tiap pulang sekolah selalu mampir dulu, nggak langsung pulang? Saya. Ya, mampirnya kemana? Baru. Jajan. Aduh. Oh, di parkiran. Berarti sampai jam berapa kira-kira? 3. Sampai sore. Aduh. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Kalau misal kalian mau itu pulang dulu ganti baju, karena di dalam seragam kalian itu akan ada ciri khas sekolah. Nah, itu tuh nggak boleh, apalagi kalian melakukan kayak hal-hal yang buruk ya, seperti kalau cowok biasanya tuh merokok. Terus kalau yang perempuan kebanyakan itu kan kayak dandannya atau berlebih bagaimana. Nah, orang itu kan langsung melihat kepada ciri khas. Nah, ciri khas kita itu kan pakai seragam nih yang pakai merah menyala ini. Jadi langsung kelihatan, oh ini anak itu, seneng kayak gitu. Nah, jadi Ibu harap setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian langsung kalau pulang dulu, nanti main lagi nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalian bisa mengatur semuanya sedemikian rupa, nanti Ibu akan ajarkan. Yang terakhir itu ada memanfaatkan waktu luang dengan baik. Di sini kalian pada saat mempunyai waktu luang, kegiatan apa yang kalian lakukan? Tidur. Main game. Game online. Game online. Apa biasanya? Mobile Legends. Jelas satu suara. Aduh. Nah, ini ada sikap yang kurang baik. Namun kita jelaskan di next slide. Nah, di sini ada cara mengelola waktu belajar. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Ibu harap setelah ini kalian membuat jadwal. Misal, jadwal kan kita kan setiap hari tetap bersekolah kan, jam 7.15 kan udah mulai waktu belajar. Nah, nanti kan selesainya kalau SM itu kan 1:30. Kalian nanti setelah itu dibuat jadwalnya, kalau mau ekskul ya ekskul dulu, tapi setiap harinya kalian harus menyelipkan bagaimana caranya kalian agar bisa belajar. Misal kalau kalian terlalu padat ekskulnya, berarti ekskulnya yang harus dikurangi, tapi kalian harus menyelipkan jadwal belajarnya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada menentukan prioritas kegiatan. Nah, di sini anak-anak Ibu tawarkan 3 hal, kalian memilih apa? Yang pertama belajar, yang kedua bermain, atau yang ketiga ekstrakurikuler? Main. Ini gak ada yang milih belajar berarti ya? Oke, berarti sekarang PR kalian adalah bagaimana caranya membuat belajar itu lebih asik daripada kalian bermain. Nggak bisa. Kalau kalian seperti itu, bagaimana 1 tahun ke depan kalian? Kalau kalian terus memikirkan main, 1 tahun ke depan kalian bakal gimana dan jadi apa? Main terus aja. Tergantung takdir, tapi kan harus ada usahanya. Usahanya salah satunya ada belajar gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada mengurangi gangguan saat belajar. Kalian, Ibu kasih tips ya. Kalau belajar, nggak usah lama-lama. Yang penting sebentar, tapi kalian ngerti. Jadi kayak misal ibu biasanya 30 menit terus ganti kegiatan, terus 30 menit ganti kegiatan. Nah, yang penting pada saat 30 menit itu kalian tuh bener-bener matiin handphone, fokus. Kalau ibu biasanya sambil dengerin musik. Nah, kayak gitu. Terus itu ada memanfaatkan waktu luang. Nah, waktu luang kalian itu sebisa mungkin digunakan ya, kalau mau ekstra ya boleh, tapi kalau lebih baik lagi kalau belajar, kalau memang kalian kurang dalam belajarnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada disiplin menjalankan jadwal. Nah, makanya jadwal itu penting untuk mengatur semuanya agar kita hidup tuh punya tujuan seperti itu. Next. Nah, nih tips mengatur waktu, mungkin bisa dibantu dibacakan Mbak Nova. Tips mengatur waktu. Yang pertama, buat jadwal harian. Yang kedua, seimbangkan belajar bermain. Yang ketiga, kerjakan tugas segera. Yang keempat, kurangi penggunaan HP. Yang kelima, belajar rutin walau sebentar. Yang keenam, istirahat cukup. Yang ketujuh, tetapkan tujuan belajar. Nah, dari beberapa hal ini, dan anak-anak apa yang kira-kira susah buat dihindarin?
Mengerjakan tugas segera. Kurangi beban Kurangi beban HP. Oke, kalau apa mengerjakan tugas segera itu susah. malas. Nah, oke, kalau kalian merasa apa ya mengerjakan tugas segera itu susah, maka yang harus diubah itu adalah hati kalian sama pikiran kalian. Kalau kalian udah menanamkan, oh aku harus berubah, aku nanti besar aku mau jadi ini, otomatis kita kan harus melakukan perubahan. Kalau kalian nggak melakukan perubahan, ya otomatis nggak bisa kan. Nah, gitu. Terus yang penggunaan HP, kita kan ada weekend nih, SMP kan masuknya kan sampai Sabtu ya, Sabtu pun setengah hari. Jadi kan kalian ada waktu tuh 1 hari setengah tuh kan buat main game. Itu tuh harusnya udah cukup sekali. Cukup. Kurang. Tapi kok distract HP terus Bu, Nah. di rumah. Karena besoknya Senin Bu. Jadi pikir wah Senin lagi. Cepat waktunya. Ya, ingat ya, dunia itu nggak menunggu kita, tapi kita yang harus mengikuti dunia. Jadi kalau kalian berharap oh waktunya kurang banyak, berarti kalian yang belum bisa kayak menerimanya kayak gitu loh. Jadi semua orang tuh nggak akan nungguin kita, tapi kita yang harus mengejar semuanya apa yang kita mau. Kalau masalah waktu banyak atau sedikit itu tergantung kita. Tapi kalau kalian belum bisa membatasi diri, otomatis kalian akan merasa kurang terus kayak gitu. Nah, mungkin karena tanpa berlama-lama ya, Ibu ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kalian bisa mendiskusikannya dengan teman-teman. Contoh ini. Oke. Langsung aja ya, yang cepat ya. Aku mulai dari Nova. Dibaca dulu pertanyaannya dan Kalau jawabannya kamu apa. terus kayak sekarang 1 tahun lagi bakal gimana? Ayo, kalau kamu masih sering menunda tugas, terus masih sering ke distract, kamu 1 tahun ke depan gimana? Ya nggak bakal bisa sukses ya. Nah, itu tahu. Kalau kamu tahu berarti kamu harus mulai berubah. Harus memprioritaskan mana dulu nih. Main boleh, tapi belajar itu tetap nomor 1 karena kita kan masih anak-anak dan masa-masanya untuk belajar. Nah, selanjutnya itu ada Kela, mungkin bisa dibaca pertanyaan apa atau Septi? Bebas, mau siapa? Saya Bu. Oke. HP kamu lebih sering dipakai buat belajar atau scroll TikTok? Jawabannya scroll TikTok. Oke, berarti nanti Septi harus menemukan cara belajarnya yang sesuai dengan Septi dan yang lebih menarik. Kalau misal kan kita bisa tuh belajar lewat TikTok, cuman mungkin kita harus menyaring mana yang kayak benar-benar berita yang fakta ataupun yang hoax. Nah, mungkin untuk saat ini Septi kurangin aja intensitasnya. Misal dari kalau dulu sekali main itu 1 jam, berarti harus dipotong dulu 15 menit jadi 15 menit. Nah, nanti lama-lama tuh pasti bisa. Yang penting hati kalian itu mau mencoba sih menurut Ibu. Baik Bu, terima kasih. Oke, mungkin karena waktu kita tidak banyak ya anak-anak, Ibu mau itu pertanyaan yang Ibu bagikan itu dicoba direnungkan lagi kalau sudah pulang. Kalau kan kalian udah tahu pasti jawabannya seperti apa. Nah, selain itu di sini Ibu ada lembar refleksi sama lembar evaluasi, nanti bisa diisi dan Ibu harap jawabannya sesuai apa yang ada di hati kalian. Jawaban ini tidak akan mempengaruhi apapun ataupun dengan nilai dan lain-lain karena kan BK kan memang tidak ada ya untuk pertanyaan seperti itu. Jadi ini buat evaluasi aja biar Ibu lebih mudah untuk menyampaikan layanan ke depannya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa Bu. Nah, kalian bisa baca dulu, dipahami, nanti Ibu tunggu habis istirahat, tolong diantarkan ke ruang guru, ke meja Ibu. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi